Maka setiap hari Rabu kami sudah memutuskan seluruh ASN Jakarta harus pakai transportasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza akan membahas tentang analisis kebijakan program ASN wajib menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu. Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu. Pramono Anung menyatakan bahwa kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, mengurangi gas rumah kaca, dan juga membiasakan budaya menggunakan transportasi publik yang kini telah terintegrasi sebanyak 91%. ASN dapat menggunakan layanan umum seperti Transjakarta, LRT, MRT, KRL, Jaklingko, bahkan ojek daring apabila tujuan akhir tidak terjangkau. Pengecualian bagi ASN yang sedang sakit, hamil, disabilitas, dan juga petugas lapangan. Kebijakan ini dapat menjadi jembatan untuk mencapai net zero emission. Lalu, apa masalah yang mendasari kebijakan ini? Kebijakan ini muncul karena tingginya emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi di Jakarta yang menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara. Jakarta juga memiliki target net zero emission pada tahun 2050, sehingga perlu upaya konkret untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong penggunaan transportasi publik, serta menekan tingkat kemacetan dan polusi udara. Nah, polusi ini menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim. Dengan usaha penurunan intensitas emisi gas rumah kaca atau DRA menuju net zero emission, Jakarta berkomitmen sebagai kota global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca atau GR secara signifikan melalui program ini. Tujuan selanjutnya adalah mendorong budaya penggunaan transportasi publik di kalangan ASN, sehingga ini juga berkaitan dengan penurunan angka kemacetan di Jakarta. Lalu tujuan yang terakhir adalah menekan polusi udara dan mendukung target net zero emission di Jakarta. Lalu, strategi implementasi kebijakannya adalah menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari di mana ASN wajib menaiki kendaraan umum. Yang kedua adalah ASN dilarang membawa kendaraan pribadi pada saat berangkat ke kantor. Yang ketiga adalah koordinasi dengan Transjakarta, MRT, LRT, KRL, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pengawasan atau mentoring melalui absensi dan laporan, yaitu foto lalu dikirimkan sebagai laporan. Selanjutnya, instansi juga diminta untuk mengekspos ke media sosial sebagai bentuk bahwa kebijakan ini sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah edukasi kepada setiap ASN mengenai manfaat penggunaan transportasi publik untuk lingkungan. Lalu, analisis dampak atau efektivitas kebijakan. Nah, dari dampak positifnya itu yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca serta kemacetan. Selanjutnya adalah meningkatkan jumlah penggunaan transportasi publik dan membantu optimalisasi investasi publik pemerintah pada transportasi publik. Selanjutnya adalah membiasakan ASN untuk menggunakan transportasi publik. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran ASN terhadap krisis iklim dan peran individu dalam menguranginya. Selanjutnya kalau dampak negatifnya itu mungkin ada beberapa keluhan dari beberapa ASN yang rumahnya itu mungkin jauh dari akses transportasi publik tersebut. Lalu, menurut pendapat saya, jika kebijakan ini dilakukan secara konsisten dan didukung oleh infrastruktur transportasi publik yang memadai, kebijakan ini dapat menjadi katalis penting untuk mengatasi polusi, kemacetan, dan mendukung Jakarta menjadi kota global yang ramah lingkungan. Jika program ini berjalan dengan baik, saya sangat mengapresiasi kebijakan ini karena ini menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan bertransportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Karena ini kan dapat mengurangi
kemacetan, dan juga emisi karbo sejalan dengan Net Zero Emission Jakarta. Lalu adalah peningkatan kualitas udara dan penurunan polusi di Jakarta. Lalu bagaimana pendapat saya jika program ini gagal? Jika program ini gagal atau tidak dijalankan secara konsisten, bukan berarti target untuk pengurangan karbon dan juga kemacetan itu gagal total. Program ini memang penting, tapi bukan menjadi satu-satunya solusi. Masalah kemacetan dan juga polusi di Jakarta merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu, keberhasilan target pembangunan berkelanjutan tetap bergantung pada kombinasi dan dari berbagai kebijakan dan inovasi. Lalu, apa tantangannya pada realita lapangan? Jadi, meski sudah ada instruksi dan aturan yang jelas, banyak ASN yang enggan atau sulit untuk beradaptasi pada kebijakan ini. Jadi, banyak sekali ASN yang hanya masuk ke transportasi publik untuk laporan foto saja, lalu mereka keluar lagi. Jadi, mereka nggak benar-benar naik transportasi publik untuk berangkat ke kantor, hanya sebagai formalitas laporan atau absen saja, seperti itu. Lalu hal ini menurut saya membutuhkan suatu sistem pengawasan dan mentoring yang lebih ketat lagi. Lalu bagaimana caranya membuat sistem pengawasan dan mentoring yang efektif dan efisien sehingga kebijakan ini dapat dipatuhi oleh seluruh ASN, sehingga mengurangi resistensi ASN terhadap perubahan. Kesimpulannya, kebijakan wajib naik kendaraan umum setiap hari Rabu ini merupakan langkah yang sangat progresif dan strategis untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Lalu rekomendasi dari saya adalah peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi publik secara menyeluruh untuk para ASN, lalu pengawasan dan mentoring yang ketat tadi, dan komunikasi serta sosialisasi yang matang dan baik untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan ASN serta masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti mengenai baik buruknya serta efektivitas kebijakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.